Pada vlog kali ini mungkin saya akan cerita singkat aja. Jadi kemarin di Facebooknya Last Day itu ada yang nanya apakah kita yang gaptek bisa belajar Android gitu. Karena dia nanyanya kan apakah dia bisa kursus di Last Day gitu. Jadi saya jawab singkat aja, mohon maaf tidak bisa. Pertanyaan lanjutannya adalah eh, kalau sudah bisa ya ngapain kursus gitu. Dan statement dua pertanyaan tersebut sebenarnya tidak ada yang salah ya. Jadi maksudnya di vlog ini saya tidak pengen kayak menjudge atau menghakimi bahwa pertanyaan tersebut annoying atau apapun gitu, nggak juga. Tapi mungkin sedikit penjelasan, mungkin ini juga jawabannya perlu buat teman-teman yang apakah kita yang awam komputer atau juga dalam quote unquote gitu bahasanya beliau ini gaptek bisa belajar Android. Sebenarnya kenapa saya jawab tidak bisa, karena dari sebuah alasan gitu ya. Jadi sebelum COVID dulu saya juga beberapa kali mengisi sebuah workshop atau pelatihan tentang Android, dan sempat juga saya melakukan, saya juga memberikan training kepada mereka yang benar-benar awam tentang bahasa pemrograman. Jadi awam tentang bahasa pemrograman berbeda dengan orang yang awam tentang komputer. Kalau mengoperasikan komputernya kesusahan, kerepotan kitanya akhirnya harus menerima dua pelajaran sekaligus, yaitu bagaimana cara mengoperasikan komputer dan bagaimana cara kita belajar pemrograman. Kemudian step berikutnya belajar tentang Android sendiri, itu sebenarnya menurut saya satu langkah lagi ketika seharusnya kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar bahasa pemrograman. Kalau di Android mungkin bisa pilih salah satu, yaitu ada Java atau Kotlin. Baru berikutnya kita belajar membuat aplikasi Android menggunakan Android Studio. Jadi kenapa saya jawab tidak bisa? Karena beliau bilangnya gaptek. Jadi pada suatu workshop pernah ada suatu kasus saya mengajar pada saat itu, memberikan pelatihan. Terus tiba-tiba ada salah satu peserta itu yang bilang ada error gitu, atau hasilnya tidak sama seperti yang saya jelasin di depan gitu. Terus kemudian saya datang ke dia. Waktu itu saya kalau nggak salah sambil memperhatikan teman-teman yang lain, kan pesertanya ada banyak gitu ya. Terus saya bilang kurung kurawalnya kelebihan, terus habis itu butuh dihapus atau titik komanya. Intinya pada saat itu saya cuman meminta salah satu teman ini untuk menghapus satu baris gitu. Terus kemudian coba lihat lagi outputnya. Terus kemudian dia seperti kebingungan, sampai akhirnya saya perhatikan dia, benar-benar perhatikan gitu tangan yang ada di keyboardnya. Ternyata dia kesulitan mencari backspace. Karena waktu dia tekan del itu tidak berfungsi gitu. Kalau del kan menghapus di sebelah kanan, di backspace dia harus menghapus sebelah kiri. Jadi seawam apa seseorang, jadi saya kan tidak bisa menilai ya, tapi intinya kalau awam itu menurut saya awam tentang bahasa pemrograman. Dan solusi dari saya sebenarnya teman-teman bisa ikutin salah satu course di Last Day, itu juga ada series tentang step by step kita belajar bahasa pemrograman Kotlin dasar menggunakan IntelliJ. Jadi belum ke Android Studio. Terus untuk IntelliJ-nya sendiri juga di channel YouTube ini juga ada. Mungkin apa yang saya bilang ada di channel YouTube ini mungkin saya tulis aja di deskripsi gitu, step by step buat teman-teman. Kenapa saya bilang nggak bisa? Karena apa yang seharusnya bisa teman-teman bisa dapatkan secara free sebelum benar-benar join ke sebuah kursus yang intensitas seriesnya itu lebar gitu, membuat sebuah aplikasi, membuat sebuah proyek gitu dengan menggunakan studi kasus. Sebelum masuk ke situ sebenarnya teman-teman sih bisa belajar secara free gitu, mulai dari awal aja gitu. Teman-teman mulai perlu install IntelliJ, itu sudah ada videonya di channel YouTube ini. Terus bisa mulai dengan mengikuti series Kotlin dasar gitu. Kotlin dasar, di situ teman-teman belum membuat sebuah aplikasi Android. Terus step berikutnya teman-teman bisa mulai dengan install Android Studio. Juga sudah ada videonya di channel YouTube ini. Terus kemudian ada beberapa series juga yang bisa teman-teman ikutin untuk sebelum membuat sebuah studi kasus beneran gitu. Teman-teman bisa mulai step by step bagaimana cara menggunakan retrofit, call API, terus kemudian membuat create, read, update, delete menggunakan PHP MySQL yang juga ada. Cuman mungkin step selanjutnya belum langsung ke membuat REST API sendiri ya. Mungkin cukup membuat aplikasi sederhana aja sudah cukup.
Jadi kalau teman-teman langsung masuk ke sebuah kursus online, terus teman-teman bilangnya gaptek, itu agak susah karena di kursus online kan kita harus sudah siap, sudah terbiasa menggunakan media video gitu. Kalau teman-teman nontonnya di YouTube, terus penjelasannya kecepatan, sebenarnya di YouTube juga ada fitur tentang kayak play speed gitu, speednya dilambatin, di situ ada. Kalau teman-teman menggunakan video player juga ada gitu. Terus kemudian kalau di Last Day spesifik gitu, mungkin teman-teman harus sudah terbiasa menggunakan Google Drive karena file kita ada di Google Drive, source code-nya, videonya gitu. Terus teman-teman biasanya kayak Mas filenya kok nggak bisa di load gitu, nggak bisa muncul gitu ya, berarti teman-teman tinggal coba menggunakan browser yang lain, mungkin ada case yang nyantol dan lain sebagainya. Nah, hal seperti itu ya memang nggak dibahas di kursus, bagaimana cara kita membuka Google Drive gitu, cara kita bikin account padahal accountnya sudah jadi satu sama Gmail kita gitu. Hal seperti itu nggak diajarin, jadi langsung ke Androidnya. Jadi kalau memang mau belajar Android, kenapa saya bilang nggak bisa untuk kursus, karena teman-teman nggak perlu kursus, ikutin aja video yang ada di channel YouTube ini, teman-teman bisa mengaksesnya secara free. Jadi step by step teman-teman untuk getting started sampai benar-benar bisa menggunakan Android Studio, teman-teman bisa belajar secara free di channel YouTube ini. Terus kemudian kalau teman-teman butuh durasi video yang agak kompleks, membuat sesuatu gitu, teman-teman perlu studi kasus yang bisa teman-teman pilih di salah satu kursusnya di Last Day, baru teman-teman bisa join kursus. Jadi step awalnya seharusnya teman-teman tidak perlu bayar. Mungkin kesimpulannya seperti itu ya. Mungkin itu aja untuk vlog kali ini. Saya Irsa dari Last Day dan sampai ketemu di vlog berikutnya.